kasus penangkapan kembali Amar Zoni atas dugaan pengedaran narkoba dari dalam penjara menuai sorotan tajam dari psikolog Lita Gading. Melalui unggahannya di media sosial, ia menilai perilaku berulang seperti yang dilakukan Amar Zoni bukanlah hal yang mudah diubah. Menurutnya, seseorang yang sudah 3 kali tersangkut kasus serupa menunjukkan kecenderungan adiktif dan ketidakmampuan mengendalikan diri. Lita Gading pun menyinggung keputusan bijak yang diambil oleh mantan istrinya Irish Bella, yang memilih menjauh setelah berbagai upaya memperbaiki keadaan gagal. Ia menilai publik tidak seharusnya menyalahkan Irish Bella atas kegagalan rumah tangga mereka, karena rekam jejak kelam Amar Zoni sudah tampak sejak sebelum pernikahan berlangsung. Lebih jauh, Lita Gading mengingatkan masyarakat agar menjauhi narkoba yang disebutnya sebagai barang haram penghancur hidup. Ia menegaskan bahwa zat terlarang itu tidak hanya merusak tubuh, tapi juga menghancurkan karir, hubungan, dan masa depan seseorang. Menurutnya, kasus Amar Zoni seharusnya menjadi pelajaran nyata bagi publik tentang bagaimana narkoba bisa mengubah hidup menjadi kehancuran total. Ia pun mengajak semua orang untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari pengaruh buruk narkotika, serta memperbaiki diri agar tidak terjerumus ke jalan yang sama. Amar Zoni, sudah 3 kali ditangkap guys. Bukannya tobat, ini malah nambah. Aduh, kalau orang yang kayak begini itu memang agak-agak sulit untuk diperbaiki guys, gitu ya. Ya sudahlah, yang penting Irish Bella sudah mengambil keputusan yang tepat ya, gitu. Jangan sampai dibilang ini gara-gara Irish Bella, enggak gitu, terbalik cara berpikirnya guys ya. Karena sebelum sama Irish Bella kan dia sudah pernah tertangkap juga, bener nggak? Nah gitu, oke? Ya mudah-mudahan ini pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita itu mencoba-coba barang haram tersebut ya, karena barang haram itu tidak ada gunanya guys. Itu akan merusak dan merobohkan kehidupan kamu. Percaya sama saya. Kalau nggak metong, jadi penjerong. Gitu guys. Oke guys, mudah-mudahan kamu dijauhi oleh barang-barang haram tersebut. Ya guys ya, jaga kesehatan kamu, jaga keluarga kamu, dan perbaiki diri kamu untuk menjadi manusia yang sempurna. Mendekati sempurna lah minimal ya. Salam Lita Gading, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya Allah. Ya, salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Amar Zoni terjerat kasus narkoba lagi keempat kalinya. Kok ya nggak kapok-kapok toh mas? Ora kapok-kapok. Kayaknya habis ini bukan direhab lagi, direbus ya, direbus aja. Maksudku buat pembelajaran, satu kena buat pembelajaran, kedua gak kapok, ketelu gak kapok, kepapat nguapok kon. Makanya aku heran ya guys ya, maksudku apa nikmatnya gitu? Apa sih nikmatnya sampai kau itu aduh, enakan urip sumpah, urip jobo. Nanti kau keluar penjerong, dunia ini berubah jadi zaman Majapahit ya, terlalu lama dalam. Omar, kok bisa? Ya kan, nggak di dalam, nggak di luar, memang bandal kok ya Mar ya, bandal kok. Itulah makanya si Iris tuh udah nggak kuat lagi sama kau, ya kan? Nih buat kalian yang komen-komen kemarin nih, wey, mana kalian yang bilang kalau saya sebagai istri saya kasih kesempatan untuk berubah. Saya istri Sianu itu lebih baik karena dia bertahan menunggu suaminya keluar dari penjerong, ya kan? Sekarang kau tengok, ya kan, diulang lagi. Orang-orang kayak gitu nggak akan pernah bisa berubah, nggak akan berubah. Jadi manusia itu berubah dari dirinya, nggak akan dia pernah berubah kalau orang lain yang nyuruh, nggak akan ya. Yang dibuat series itu udah betul, cari yang lain ya kan. Orang-orang kayak gitu bikin tegang urat, stres kita dibuatnya ya kan. Buat kalian yang belum ngerasa, yang ngomong-ngomong ngebela-belain si Amar itu, semoga lah kalian merasa dapat suami yang modelannya kayak gitu ya. Awas kalian.
Kalian tahu kan Ahmad Zoni masih menjalani hukuman di dalam penjara terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Ternyata tersandung lagi, sudah di dalam penjara. Ternyata tersandung sekarang adalah peredaran narkoba di dalam penjara, guys. Astagfirullah. Jadi memang disinyalir Ahmad Zoni ini ternyata menampung narkotika dan ganja sintetis. Double kill kan? Double kill. Di orang-orang yang kemarin masih ngejudge mantan istrinya yaitu Irish Bella kenapa menceraikan, tega banget di dalam penjara diceraikan. Udah tahu kan alasannya gimana? Coba posisinya diputer nih, ibu nih atau Anda jadi Irish Bella tahu kelakuan lakinya kayak gitu, masa masih mau bertahan? Hah? Tapi ini orang juga kayaknya gak ada kapok-kapoknya, ngerasa dia akan selalu aman karena mungkin dia orang yang punya nama ya kan di Indonesia. Dia berpikir kalau misalkan kayaknya kemungkinannya kecil deh kalau gue dihukum berat gitu kayaknya. Tobatnya kapan? Masih lama. Orang-orang kayak gitu biasa dikasih umur panjang sama Gusti Allah. Lagi anget-anget tai ayam menyoroti kasusnya Ahmad Zoni soal pengedaran narkoba di dalam rutan. Kaget? Ya enggak lah. Kenapa harus kaget? Justru ya, di dalam rutan itu surganya para narkotik. Di penjara kok jadi surga? Ya iyalah, justru di sana pemakaian narkotik itu lebih gampang untuk mendapatkan barang tersebut. Kok bisa lebih gampang? Kan ada penjaganya, sipir. Ahmad Zoni pastinya nggak sendirian sayang. Semuanya kerjasama. Lagi ini udah jadi rahasia umum ya. Pasti banyak banget yang tahu. Temen gue banyak residivis. Makanya peraturan itu seharusnya bagi orang yang kecanduan berat, ya pemakai narkoba lah katakanlah, dan udah sekelasnya ya Ahmad Zoni lah yang sudah berkali-kali ya katakanlah seperti itu. Seharusnya itu masuk panti rehab yang sebenar-benarnya, bukan lagi di penjara. Orang di penjara aja nih yang kasusnya kriminal atau yang lain, mereka butuh biaya dari dalamnya, mereka kerja cari duit, apalagi yang narkotik. Ya sumpah, dari dalam itu jauh lebih mudah, memang lebih mahal, tapi difasilitasi, paham kan? Mainnya rame-rame. Ini kok bisa ketahuan apa Ahmad Zoni itu setorannya kurang kuat? Atau lagi emang ada yang bersih aja dari sebagian oknum sipir di dalam penjara atau tahanan? Atau ya gimana? Ya tau lah, ini Indonesia. Apa sih yang enggak, ya kan? Aduh jangan menggiring opini. Aduh ada yang gak suka sama opini gue. Hey! Saya mendapatkan berita-berita faktual, ya, kesaksian dari teman-teman kek, tetangga kek, ya orang yang selewatan gue kenal kek, residivis yang mereka pernah mendekam di dalam tahanan. Mereka menceritakan semuanya. Di dalam itu cari duitnya jauh lebih mudah. Bahkan mirisnya, ketika mereka sudah dibebaskan, mereka mengeluh betapa sulitnya mencari jumlah kecil aja untuk makan ketika mereka sudah bebas. Lo bayangin, apa iya mereka kerja sendirian? Jadi kalau ada putusan Ahmad Zoni mau dihukum mati ya katanya ya, gue nggak setuju. Masukin panti rehab. Kalau emang ada tuh yang bilang mau hukum mati, seret siapa aja yang ikut di dalamnya. Pasti banyak seragam. Oke segitu aja. Tadi masuk. Ahmad Zoni terlibat pengedaran syabu-syabu di dalam rutan Salemba. Aku bingung deh, Ahmad Zoni kan dia jualan syabu-syabu di rutan, kenapa ditekong say? Syabu-syabu kan enak, gue juga sering kok makan syabu-syabu. Kembali ke mode serius, Ahmad Zoni, sehancur apa hidupmu bang? Masa nggak kapok sih? Berapa kali sih ini? 4 kali ya, keempat kalinya ya. Aduh bang, mungkin abang nih udah apa ya? Udah bener-bener nggak tahu kali ya makna hidupnya untuk apa, tujuan hidupnya apa? Sudah diceraikan Irish Bella, terus sudah jauh dari anak-anak gitu ya bang ya. Jadi mungkin Bang Amar nih berpikir nanti gua kalau keluar dari penjara juga percuma, buat apa gitu loh. Cuma maksud saya gini bang, oke gitu ya kalau abang tidak mempedulikan tujuan hidup abang gitu. Cuma permasalahannya itu nanti anak-anak kalau gede ngelihat jejak digital bapaknya kayak mana bang? Iya bang, gue mau tanya, kemarin pada yang ngehujat Irish Bella mana? Kok nggak pada muncul? Katanya Irish Bella harusnya menemani Ahmad Zoni. Katanya Irish Bella harus menjadi istri yang baik, istri yang benar, istri yang saling mengasihi, yang menemani susah dan senang. Tapi ini kalau lakinya modelan Ahmad Zoni, kalau kata gue juga gue tinggalin. Jangankan Irish Bella, kata gue kagak kapok-kapok ini juga Ahmad Zoni 4 kali. Terus bisanya dia dagang gitu ya. Dia dagang narkocoy di dalam rutan. Maksud gue itu terselubungnya dari mana? Siapa yang nganter, siapa yang ngirim, siapa yang mempelopori dan segala macamnya gitu.
gitu loh. Kenapa bisa masuk rutan? Gua nggak tahu ini nih Amarzoni ini emang pengen dihukum metong apa bagaimana ceritanya? Punya cita-cita mau dibawa ke Nusa Kambangan apa bagaimana konsep? Gua nggak ngerti. Hukuman dia aja belum selesai, masa tahanannya belum selesai, diulang lagi, diulangnya malah dagang narkocoynya di dalam rutan. Kata gue lu tuh duta rutan Salemba apa bagaimana? Percuma sih gue bikin konten tentang Amarzoni, orangnya juga kagak bakalan ngeliat video gua kan. Katanya ya untuk beberapa orang yang udah pernah mendekam di dalam jeruji besi gitu ya, katanya penjerong itu tempat mereka untuk bertobat, tempat mereka untuk mengubah diri mereka jadi lebih baik, tempat mereka untuk jadi mendekatkan diri kepada sang pencipta gitu ya. Pertanyaan gua ya, apakah Amarzoni ini di dalam penjerong tidak sholat, tidak beribadah, apa bagaimana? Bang Amar, gua akui ya, dulu tuh lu ganteng banget bang, ganteng banget sumpah dah. Sekarang ya bukan berarti lu jelek, cuman maksud gua kelakuan lu yang jelek. Gua paham ya, mungkin posisi Amarzoni ini, dia ini juga sudah tidak memiliki semangat hidup, jadi tidak memiliki semangat untuk hidup bebas di luar jeruji besi gitu loh. Mungkin juga kalau dia keluar penjara dia udah terlanjur menanggung malu, mukanya mau taruh di mana, image-nya taruh di mana, karirnya udah hancur, rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Jadi mungkin Bang Amar juga tidak memiliki semangat itulah ya. Makanya mungkin juga dia ini lebih nyaman di dalam rutan. Mungkin bisa jadi seperti itu pola pikirnya. Cuma yang mbok pikirin gitu loh, nanti kalau anak-anaknya dia udah gede ngelihat jejak digital bapaknya dan segala macamnya, apa nggak makin lebih malah menyiksa anaknya, nanti dibully di sekolahan, nanti dikatain, dicemooh, diolok-olok dan segala macamnya gitu loh. Maksud gua kalau udah gagal jadi kepala rumah tangga, udah gagal jadi suami, ya dalam menjalani masa hukumannya, dalam menjalani menebus kesalahan di jeruji besi, ya tolonglah bisa menjadi bapak yang baik gitu loh. Jangan segala hidupnya tuh malah jadi gagal. Mentang-mentang lu gagal terus semua-muanya lu gagalin juga. Minimal lu bisa tebus kesalahan lu buat anak lo lah. Minimal lu nggak makin menghancurkan jejak digital lo yang ujung-ujungnya akan berimbas ke anak lo nantinya gitu loh.